Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pertemuan ke-9 pada mata kuliah SNN PDB. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, saya masih akan membahas PDB dari sisi pengeluaran. Untuk diskusi kali ini, saya akan mengawali dengan penyusunan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa pemerintah maupun unit institusi lainnya, baik rumah tangga maupun lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, bisa melakukan aktivitas produksi maupun konsumsi. Ketika pemerintah melakukan aktivitas produksi, maka pemerintah menyediakan barang dan jasa kepada individu atau masyarakat secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan. Untuk bisa menyediakan barang dan jasa tersebut, maka perlu ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Biaya-biaya tersebut merupakan bentuk konsumsi pemerintah. Biaya-biaya tersebut dinamakan dengan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah. Saya akan langsung menuju ke slide 13. Ketika pemerintah melakukan aktivitas produksi sebagaimana saya sampaikan di slide sebelumnya tadi, maka bentuk output pemerintah dapat berupa output pasar, output non-pasar, maupun output untuk digunakan sendiri. Ketika output tersebut berupa output pasar, maka output tersebut dapat dinilai layaknya output pasar lainnya yang dihasilkan oleh sektor institusi korporasi. Jadi, output pasar tersebut dinilai dengan harga pasar. Ketika output tersebut atau output pemerintah yang dihasilkan berupa output non-pasar ataupun output yang digunakan untuk sendiri, maka output tersebut dinilai dengan pendekatan biaya, yaitu sebesar jumlah dari konsumsi antara ditambah kompensasi pekerja, ditambah dengan konsumsi barang modal tetap atau penyusutan, ditambah pajak lainnya, dikurangi subsidi atas produksi. Ya, jadi total output pemerintah, ya, tolong diperhatikan, total output pemerintah berupa output pasar, output non-pasar, dan output untuk digunakan sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang, ketika pemerintah membeli barang dan jasa dari produsen pasar, lalu disediakan untuk rumah tangga secara langsung, maka pada saat itu pemerintah tidak terlibat dalam proses lebih lanjut atas barang dan jasa tersebut. Jadi pemerintah membeli barang jasa, misalkan pemerintah membeli beras dari petani oleh Dolok atau Bulog untuk kemudian disimpan atau untuk kemudian langsung disalurkan kepada masyarakat miskin. Ya, itu contohnya. Nilai beras yang dibeli pemerintah dari petani tadi didistribusikan secara langsung kepada masyarakat. Nah, mekanisme seperti ini dinamakan dengan social transfer in kind, ya, transfer sosial. In kind maksudnya dalam bentuk barang. Ya. Jadi transfer sosial, transfer dari pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk barang. Karena barang tersebut didapatkannya dari produsen pasar, maka kita namakan social transfer in kind purchase from market production. Social transfer in kind purchase from market production ini diperlakukan sebagai PKP atau pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, bukan konsumsi antara. Ya, tolong dibedakan antara pengeluaran konsumsi akhir pemerintah dengan konsumsi antara. Jadi misalkan lagi pemerintah membeli pupuk atau misalkan pemerintah membeli kertas. Ketika yang membeli kertas itu adalah BPS ya atau ya BPS misalkan, maka kertas tersebut tidak digunakan BPS untuk didistribusikan kepada masyarakat. Kertas tersebut akan digunakan BPS untuk misalnya kegiatan rapat, untuk kegiatan diskusi, seminar dan sebagainya. Artinya BPS untuk menunjang produksi penyediaan datanya menggunakan input
kertas. Maka kertas di sini yang dibeli oleh BPS, yang dibeli oleh pemerintah melalui BPS, itu adalah konsumsi antara. Tetapi misalkan ada unit pemerintah yang membeli kertas dari perusahaan kertas secara langsung, lalu kemudian didistribusikan kepada masyarakat secara langsung. Maka kertas ini dianggap sebagai konsumsi akhir PKP. Ya. Lalu karena didistribusikan kepada masyarakat, maka kertas ini dinamakan social transfer in kind. Seperti itu. Dengan memperhatikan jenis-jenis output pemerintah tadi, serta dengan memperhatikan definisi daripada social transfer in kind purchase from market production tadi, maka kita bisa menghitung nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atau PKP. PKP adalah sebesar output dikurangi output yang digunakan untuk pembentukan modal sendiri, dikurangi penjualan barang dan jasa, ditambah STIK purchase from market production. Apa contoh output yang digunakan untuk pembentukan modal sendiri gitu. Jadi misalkan pemerintah membeli barang modal. Ya. Ketika pemerintah membeli barang modal atau contohnya misalkan pemerintah DKI membeli alat berat untuk proses pengerjaan jalan gitu. Karena pemerintah DKI itu sering melakukan perbaikan jalan, lalu dirasa lebih efisien untuk membeli alat beratnya sendiri ketimbang menyewa alat berat, maka pemerintah DKI membeli alat berat untuk dinilai sebagai barang modalnya. Nah, pemerintah DKI ketika membeli alat berat tersebut, itu tidak dinilai sebagai konsumsi antara, tidak juga dinilai sebagai STIK, purchase from market production. Alat berat tersebut yang dibeli oleh pemerintah DKI dianggap sebagai pembentukan modal sendiri, dan itu bukan bagian dari PKP. Seperti itu. Jadi sekali lagi, PKP sama dengan output dikurangi output yang digunakan untuk pembentukan modal sendiri, dikurangi penjualan barang dan jasa, ditambah dengan STIK purchase from market production. Dengan memperhatikan aktivitas institusi pemerintah lainnya, dalam hal ini adalah central bank, maka PKP atau pengeluaran konsumsi pemerintah itu adalah sebesar output dikurangi output yang digunakan untuk pembentukan modal sendiri, dikurangi dengan penjualan barang dan jasa, ditambah dengan STIK purchase from market production, ditambah dengan output non-pasarnya BI. Apa output non-pasarnya BI? Yaitu pengeluaran kolektif BI sehubungan dengan jasa kebijakan moneter oleh BI. Jadi menurut SNA, pengeluaran konsumsi kolektif sehubungan dengan jasa kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI itu adalah salah satu fungsi pemerintah. Oleh karena itu, output ini berupa output non-pasar yang dilakukan oleh central bank, ya, lembaga keuangan, tetapi karena fungsinya itu adalah atau perannya itu adalah berupa jasa konsumsi kolektif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, maka pengeluaran ini dianggap sebagai bagian dari pengeluaran konsumsi pemerintah. Sehingga dengan demikian PKP adalah sama dengan output dikurangi output yang digunakan untuk pembentukan modal sendiri, dikurangi dengan penjualan barang dan jasa, ditambah STIK purchase from market production, ditambah dengan output non-pasar BI. Seperti itu. Itu valuasi atau cara menghitung pengeluaran konsumsi akhir pemerintah. Sama halnya dengan rumah tangga maupun lembaga non-profit, kita bisa melihat konsumsi akhir pemerintah dari dua sisi, yaitu konsumsi akhir pemerintah dan konsumsi akhir aktual pemerintah. Ketika konsumsi pemerintah itu ditujukan untuk konsumsi individu maupun konsumsi kolektif, atau ketika kita melihatnya secara kolom, maka jumlah dari konsumsi individu maupun konsumsi kolektif pemerintah dinamakan sama dengan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atau PKP. Nilai PKP ini yang merupakan bagian dari PDB dari sisi pengeluaran. Ketika kita melihatnya secara baris, nilai konsumsi pemerintah yang ini, nilai konsumsi pemerintah individu ditambah nilai konsumsi LNPRT individu ditambah dengan nilai konsumsi rumah tangga individu menjadi
konsumsi akhir aktual rumah tangga. Dan ketika kita hanya melihat nilai konsumsi aktual, nilai konsumsi pemerintah kolektif yang satu sel ini saja, maka pengeluaran konsumsi ini dinamakan konsumsi akhir aktual pemerintah. Oke. Demikian untuk pembahasan terkait dengan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.